Teh Yana Iskandar, Kang Yusuf Rahman, dan Bu Teh Indah. Hari ini kita melaksanakan salah satu dari peluncuran. Jadi kemarin kita meluncurkan Pemilu Watch Indonesia. Hari ini kita meluncurkan kembali THI sebagai ketuanya, itu Gerakan Melek Indonesia. Itu memang bersama sama LPPM IKA Muda 4 yang kebetulan juga diberi kesempatan meneliti tentang keterpilihan perempuan di Jawa Barat khususnya. Kita memang ingin mendorong lewat THI itu bagaimana perempuan itu bisa lebih berkiprah di bidang sosial, politik maupun ekonomi, seperti itu. Maka kita hari ini mengadakan acara ini. Dan acara ini juga atas nasihat-nasihat dari para sepuh kita, salah satunya Dewan Penasehat IKA Muda 4, Bang Edi Pohan, lalu ada Bang Ahmad Wali Kurnia, dan saya harapkan juga rekan-rekan di Gerakan Melek itu bisa mengambil berkah, terus mengambil informasi pendidikan dari Teh Yanti sama Teh Yana sama Kang Yusuf gitu. Jadi kita berharap nanti gerakan keperempuanan ini bisa istilahnya disupport untuk istilahnya melakukan pemberdayaan kemandirian dalam bidang sosial politik yang memang kita lakukan di UNESCO. Nah, ini mungkin salah satu gerakan dari banyak gerakan yang kita luncurkan pada malam ini sebelumnya Pemilu Indonesia yang memang sekarang sudah berjalan. Begitu kira-kira. Selebihnya saya berterima kasih kepada juga para donatur yang tentunya telah reongan untuk melaksanakan acara ini, dan terima kasih kepada Kidalang yang sudah jauh-jauh dari Ciparai, Giriharja, hatur nuhun undangannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurangnya ruang-ruang laktasi di public area ataupun juga misalnya cek kesehatan reproduksi yang ada di Indonesia ini masih terjangkau mahal begitu. Kemudian juga tenaga migran perempuan yang belum mendapatkan perlindungan baik secara regulasi dan juga bagaimana akhirnya dia memiliki kesempatan untuk setara dalam bekerja, dieksploitasi dalam bekerja, ini belum ada begitu. Maka diharapkan ini menjadi salah satu harapan ketika perempuan memang masuk ke terjun di dunia politik praktik. Lalu kemudian toleransi. Hari ini seyogyanya begitu, pluralisme ini harusnya menjadi salah satu yang digaungkan, bukan hanya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika kita suarakan, kita gaungkan, tetapi nyatanya ketika pemilu ini masih adanya polarisasi politik begitu. Seolah-olah hari ini pemilu bukan untuk memajukan bangsa, tetapi untuk memajukan identiti masing-masing begitu. Padahal nyatanya di undang-undang ini masyarakat sama begitu kedudukan di hukum maupun di pemerintahan. Maka tidak seyogyanya kita tidak perlu lagi mengkampanyekan begitu bahwa pemimpin itu harus orang Jawa atau pemimpin itu harus Islam begitu, tapi kita harus bisa melihat secara objektif pemimpin itu bagaimana dia memimpin, bagaimana dia akhirnya bisa melayani masyarakat, mendengar dan juga turun langsung ke masyarakat. Jadi kita harus melihat bagaimana dia memimpin, bukan siapa yang memimpin begitu. Jadi biar tidak ada lagi isu polarisasi akhirnya di pemilu yang membuat kita terpecah belah. Maka ini menjadi keresahan. Jadi ketiga hal ini jadi resah, jadi sudah harapan menjadi resah. Apakah memang akhirnya perempuan ini ada dalam kuota 30% itu hanya untuk menaikkan suara saja, ataukah memang toleransi yang ada hari ini hanya selesai di buku-buku bacaan saja? Maka dengan ini saya rasa menarik untuk kita kulik lagi 3 bab ini,
pemilu, perempuan, dan toleransi, tentunya dengan narasumber yang sudah tepat dan hebat di depan kita ini. Ya, saya sudah juga tidak sabar mendengar bagaimana para narasumber kita berbagi ilmunya, pengetahuan, dan pengalaman kepada kita semua. Barangkali itu saja pengantar dari saya. Terima kasih banyak. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Teh Iik atas pengantarnya untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini. Ya, karena kita sudah tidak sabar untuk mendengarkan para pemateri menyampaikan apa yang memang menjadi pandangannya terkait dengan pemilu, perempuan, dan juga toleransi. Nah, karena topik ini sangat menarik untuk dibahas, apalagi terkait dengan perempuan yang memang sudah diberikan kesempatan dan juga kedudukan yang sama mungkin ya dengan para laki-laki gitu kan, dengan secara keseluruhan seluruh warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama. Nah, jadi saya meminta untuk masing-masing para narasumber itu untuk memberikan pandangannya terkait dengan pemilu, perempuan, dan juga toleransi. Untuk pertama, saya mulai dulu dari Teh Yanti Susanti untuk memberikan pandangannya terkait dengan pemilu, perempuan, dan juga toleransi. Pada Teh Yanti, dipersilahkan. Terima kasih, Mbak Indah. Pertama-tama saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua IKA Muda, Bang Fuad, meskipun junior, tetap saya memanggilnya abang karena badannya lebih besar. Terus yang kedua, terima kasih ini telah mengundang Teteh, gitu kan. Meskipun perjalanan jauh, Teteh datang, insya Allah hanya berbagi pengalaman saja. Mungkin ilmu semuanya pasti lebih jago lah. Karena Teteh ini hanya sekedar ibu rumah tangga yang memang hanya mendampingi suami. Buat Teh Yena, salam kenal, salam untuk kedepannya kita bisa bersinergi insya Allah. Untuk Adinda Lisa, selamat kenal juga ya Dek. Meskipun kita baru ketemu, mudah-mudahan apa yang Teteh sampaikan di sini menjadi bagian yang menjadi bagian untuk memperkaya saja. Tadi udah dalam banget apa yang disampaikan oleh ini, gitu kan, sebagai ketua LPPM, ya, gitu kan, masya Allah, luar biasa. Berarti nggak salah, gitu kan, karena bisa diandalkan. Teteh bicara masalah ini sangat luas banget ya, gitu kan, pemilu, perempuan, dan toleransi itu tiga bagian yang sebenarnya mungkin nanti harus dibedah, nggak hanya hari ini, karena satu-satunya punya dialektika sendiri-sendiri, gitu kan. Nah, kalau bicara masalah pemilu, pasti kita landasannya pasti larinya, payung besarnya adalah demokrasi, gitu kan. Demokrasi di negara kita pastinya akan memberikan kesempatan yang sama pada siapapun, ya, untuk ikut berkiprah. Karena kita bicara perempuan, tentu saja perempuan di negara kita sudah diberikan kesempatan untuk ikut berpartisipasi di dalam kegiatan berpolitik. Tadi disebutkan juga sama Ibu bahwa kita sudah punya kesempatan 30%. Itu terjawab di dalam melihatnya dari sisi DPR RI ya, bahwa itu memang setiap tahun, setiap pemilihan itu ada peningkatan sampai pada posisi 20,80%, gitu kan. Nah, tapi ini menjadi PR buat kita sebagai perempuan, karena di dalam konstitusinya kita mendapatkan kuota 30%. Itu pun menjadi perjuangan juga, bahwa kita mendapatkan itu tidak serta-merta kita tidak berjuang untuk mendapatkan posisi seperti itu. Dalam pemilu adalah suatu mekanisme keberlangsungan demokrasi perwakilan agar dapat rakyat memilih wakil-wakilnya di DPR. Seperti yang mungkin kalau Teh Yana sudah terjun langsung ya, kalau Teteh hanya mendampingi dan mengamati bahwa memang pemilu itu menjadi media yang aman, gitu kan ya, karena landasannya jelas.
ada hukumnya, ada legitimasinya untuk menjadikan warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan, terutama untuk perempuan, gitu kan. Perempuan bisa berkiprah di mana aja sesuai dengan undang-undang yang memang kita punya di ratifikasi Undang-Undang Nomor 68 Tahun 58. Di situ dijelaskan bahwa memang perempuan punya kedudukan yang sama. Kalau nggak salah ya Bang Fuad ya, nanti tolong diluruskan karena ini berhubungan dengan undang-undang. Teteh hanya mempelajari saja, gitu kan. Kemudian juga yang lebih tinggi lagi ada di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28H ayat 2 ya, kalau nggak salah. Dan di sini disebutkan bahwa perempuan itu, Teteh baca ya, supaya saya baca ya, maaf ya, selalu mentetehkan karena kebiasaan dengan adik-adik gitu kan ya, bahwa setiap orang berhak mendapatkan kemudahan, perlakuan khusus dan memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama mencapai persamaan dan keadilan. Artinya apa? Basis perempuan itu dijamin dalam konstitusi, landasan-dasarnya ada. Jadi para perempuan ini jangan takut gitu kan, kalau misalnya memang mau terjun di dalam area yang sama dengan laki-laki gitu kan. Artinya di media politik. Dengan landasannya kita kuat kok gitu kan. Ada 2 undang-undang, satu di Undang-Undang Dasar dan satu lagi di Undang-Undang aspirasi yang mau dibawanya itu masyarakat, terutama mungkin mewakili perempuan ya Teh ya. Saya melihatnya dari sisi itu aja. Jadi ketika misalnya sudah mempunyai kepentingan dan aspirasi, kita duduk dimanapun, kita akan bisa menjalankannya. Tadi itu udah datang banget ya, tentang laktasi lah, tentang apalah, luar biasa gitu. Artinya dia sudah mulai menempatkan sesuatu yang memang harus diperjuangkan secara, mohon maaf ya, kalau ya terutama yang di level paling pusat lah ya, karena Teteh kebetulan suaminya anggota DPR, saya gitu kan, agak miris kalau misalnya bicara masalah perempuan. Dan saya berharap dari ajang ini ke depannya bisa membawa perempuan-perempuan yang memang berkualitas dan memang punya tujuan yang jelas. Kualitasnya apa? Gitu kan? Yang kualitas sebagai perempuan yang memang memperjuangkan perempuan, bukan hanya politik semata gitu kan. Mudah-mudahan ya gitu kan ya Bang Fuad ya, dengan ada gerakan melek ini Teteh senang banget gitu kan, karena belum dapat nih di Jakarta, belum dapat nih di Teteh tinggal gitu kan. Jadi kalaupun ini kemudian bisa bergaung ke semua daerah gitu kan tentang melek ini gitu kan, kayaknya perempuan bisa berbondong-bondong terbuka tuh mata hatinya supaya memperjuangkan, karena memang sulit kalau udah masuk ke dalam satu sistem yang maaf ya DPRD atau apa semuanya bisa kabur semua. Nah itulah perempuan-perempuan yang harus mempunyai jiwa yang kuat untuk memperjuangkannya. Mungkin lahir di sini nih, di rumah makan Kebon Kelapa ini gitu kan ya, insya Allah gitu kan ya. Tapi support lah insya Allah gitu kan, saya yang disusati support kegiatan ini gitu kan. Kalaupun nanti misalnya mau diadakan di Jakarta, siap gitu kan. Bukan saya siap memfasilitasi insya Allah gitu kan ya. Karena ini penting bagi perempuan dan memang Teteh saya maaf ya senang, agak surprise gitu kan dengan kegiatan ini. Fokusnya memang Teteh sudah sampai bikin ini sampai nggak kebaca semua, tapi nggak apa-apa. Kita bisa diskusikan ya, ya Teh siapa mungkin yang akademisi yang akan lebih moncer gitu kan ya. Itu aja kali. Yang penting kita sama-sama membuka mata hati para perempuan. Kalaupun ini hari ini dijadikan memang hari toleransi internasional, bagaimana kita bisa mensikapinya sebagai kader-kader, sebagai perempuan, supaya kita bisa lebih maju lagi. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
luar biasa sekali tadi penyampaian dari Teh Yanti ya, terkait dengan pandangannya terkait dengan pemilu perempuan dan juga toleransi. Tadi saya sedikit mengutip dari Teh Yanti bahwasanya kita jangan takut untuk terjun ke media yang sama atau ke tempat yang sama dengan para laki-laki gitu, karena juga kita juga perempuan juga memiliki kedudukan yang sama ya Teh ya, apalagi sudah ada landasannya ya, baik di dalam Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958, lalu juga di Undang-Undang Dasar ya, di pasal-pasalnya itu salah satunya di dalam pasal 28 berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Jadilah membawa perempuan yang memang berkualitas. Mudah-mudahan juga di dalam forum ini juga bisa membuka mata hati perempuan untuk bisa maju ke depannya gitu, terkait dengan arah ataupun perempuan, peran perempuan untuk nanti ke depannya di dalam pemilu. Terima kasih Teh Yanti atas pandangannya. Selanjutnya saya langsung saja kepada Teh Yena Iskandar Nakso untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan perempuan yang di baik itu di kepala daerah ya, lalu di legislatif itu belum mencapai 30%. Tapi alhamdulillah setiap pemilu itu ada kenaikan. Tadi sudah disampaikan oleh Teh Yanti ada 20,9. Dan saya yakin dan saya percaya pemilu tahun besok itu keterwakilan perempuan pasti akan lebih besar lagi. Saya yakin. Tapi jangan taruhan ya. Seperti itu. Ya. Nah ini pertanyaannya, kenapa kaum perempuan ini selalu dianggap sepele, dimarginalkan, ya terutama di daerah-daerah yang kultur patriarkinya sangat kuat. Ya, kalau saya melihat itu karena yang pertama, apakah perempuan ini mampu dari sisi finansialnya? Itu finansial masih menjadi indikator. Betul, itu yang pertama. Finansialnya itu dijadikan indikator oleh masyarakat. Lalu yang kedua ya tadi kultur patriarkinya yang sangat kuat seperti itu. Jadi memang itu sudah biasanya mereka berlindung puntennya di balik agama juga ada seperti itu. Seperti contoh, saya boleh berbangga ya, di Kabupaten Bandung 381 tahun Kabupaten Bandung berdiri, baru ada perempuan saya pertama kali yang berani mencalonkan diri menjadi bupati. Bapak Ibu pasti sudah tahu siapa saja yang melarang saya. Betul, keluarga saya, suami saya udah pasti melarang saya. Zipper yang disusun 1 dari 3 caleg perempuan ini hanya sebatas pada pencalonan, tetapi ketika dihadapkan pada sistem proporsional terbuka berarti prasyarat dasarnya ada 2 kali, bertarung di internal partai politik untuk memperebutkan nomor urut, yang kedua bertarung di daerah pemilihan untuk memperebutkan suara terbanyak, sehingga belum ada jaminan, belum ada garansi bahwa perempuan bisa terpilih. Regulasi yang ada baru menjamin bahwa perempuan bisa mencalonkan. Saya membayangkan ada regulasi yang lebih detail lagi, yang lebih menjamin keterpilihan perempuan. Saya ingin tadi mengomentari yang Kang Yusat ya, bahwa regulasi yang kalau istilah saya itu politik setengah hati, itu juga yang menjadi salah satu penyebab kenapa para perempuan ini tidak muncul. Itu ya, setengah hati ya. Padahal di pencalonan itu 30%, tetapi tidak dibuat mekanisme yang relevan gitu dengan niat apa ya, dengan pencalonan tersebut ya, Pak Yusat. Jadi itu yang kedua tadi sudah saya sampaikan juga, kultur patriarkinya. Dan yang terakhir nih, kendalanya ya, saya ingin menyampaikan tadi ada yang belum tersampaikan, bahwa perempuan ini biasanya kurang percaya diri. Coba aja
Kang di Kabupaten Bandung yang nyalon kemarin itu suaminya siapa? Berani dia kan? Nah, saya bukan siapa-siapa. Saya orang tua saya bukan anggota legislatif, bukan siapa gitu. Saya tidak punya keberanian, tapi saya berani. Nah, itu mungkin yang memang harus ditumbuhkan gitu di masyarakat, khususnya di kabupaten yang kultur patriarkinya masih tinggi gitu. Lalu tadi yang menanggapi soal stunting dan sebagainya, artinya banyak persoalan di daerah-daerah yang harus turun seorang ibu gitu misalnya. Seorang ibu yang mengetahui sekali apa sih itu nggak bisa gitu. Punten ya, di Jawa Barat ini banyak perusahaan-perusahaan yang seharusnya seorang ibu yang turun gitu. Ibu yang turun. Ya, stunting, punten. Apa istilahnya tadi? Ekstrim. Kalau saya waktu kemarin saya selalu menyampaikan bahwa rantai kemiskinan itu bisa diputus dengan apa? Dengan pendidikan. Jadi bukan hanya saja kemarin bagaimana kita membangun infrastruktur sumber daya alam, tetapi harus membangun sumber daya manusia juga. Seperti itu. Ya, mungkin Teh Yanti mau. Karena Teteh juga tahu gitu di kondisi di lapangannya menemani suami gitu kan. Semoga kepada Teteh dipersilakan. Tadi disampaikan teman-teman bahwa memang itu apa namanya tergantung partainya gitu kan ya. Itu yang memang harus didobrak sama teman-teman. Memang seperti itu kenyataannya gitu kan. Itu memang Pak Ustaz, suamiku memang di Komisi 2 gitu kan ya. Saya sedikit banyak tahu tapi nggak tahu banyak karena memang kerjaan nggak selalu open di rumah. Tapi memang seperti itu. Tapi sepengetahuan saya juga bahwa perempuan itu memang agak susah untuk mencalonkan diri kan. Sebenarnya gitu juga kalau di partai. Makanya akhirnya terjadilah turun temurun yang memang saya juga nggak suka. Ya itulah yang disebut KKN. Setelah bapaknya, anaknya. Setelah anaknya nggak bisa, menantunya banyak banget. Baru percaya diri. Padahal kemampuan teman-teman yang di sini mungkin sebenarnya melampaui anak-anaknya mereka. Maaf ya, saya bukannya mengecilkan kemampuan mereka, tapi banyak banget yang saya temui juga. Kebetulan saya juga aktif di IPG, istri-istri penerus Golkar. Maaf karena saya memang dari Golkar, suami saya dari Golkar. Kalau terkenal gitu kan ya, nggak apa-apa ya, percaya aja kan. Nah, kalau kita sih sudah terbuka di sini. Jadi memang seperti itu polanya, itu yang memang membuat saya juga miris sebagai perempuan. Gimana caranya? Bukan kita yang bukan siapa-siapa, gitu kan ya. Saya bukan anaknya konglomerat, saya bukan anaknya pejabat, bisa di situ. Perjuangannya mungkin bisa 5-10 kali lipat untuk bisa sampai di gedung Bundar itu, gitu. Nah itu yang memang terobosan-terobosan dari edukasi yang disampaikan nanti oleh teman-teman di sini tidak hanya buat perempuannya aja sih sebenarnya. Menurut Teh Yena bahwa suami-suami juga harus diedukasi, ya, karena tidak semua suami itu begitu tahu tentang potensi istrinya mengizinkan dengan alasan tadi. Salah satunya memang kalau kita balik lagi ke agama, kalau tanpa izin suami kita nggak bisa ngapain juga. Itu saya bukan curhat, salah satunya saya, gitu kan. Jadi sekarang saya mulai terjun kembali setelah sekian puluh tahun saya tidak ngapa-ngapain, bukan tidak ngapa-ngapain, ngurus anak ibadah. Tapi ada sesuatu yang kemudian bergejolak juga dalam diri saya bahwa saya dulu pernah aktif, gitu kan. Itu yang mungkin yang harus dicermati juga sama teman-teman di sini, terutama ini ya, nggak hanya fokusnya sama perempuan, laki-laki juga harus diedukasi, gitu kan. Benar, kenyataan banyak terjadi di lapangan kok, gitu kan. Teteh juga kan sudah ada di sini ya sama suaminya awalnya, tapi setelah diyakinkan baru bisa kan. Nah itu hal-hal kecil yang terjadi di intern kita
yang mungkin kita aja yang maaf ya berpendidikan aja masih harus berjuang perempuan itu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ya apa namanya, saya hanya bisa menambahkan itu. Kalau untuk urusan yang lebih detailnya tentang Komisi 2 kayaknya harus diundang saja Komisi 2-nya. Terima kasih. Disampaikan ada kekhawatiran jangan sampai krisis global ini menunda, karena waktu lagi pandemi pernah ditunda loh. Itu yang membuat kemarin juga jadi konstelasi itu jadi rusak gitu ya. Nah, saya juga ingin sangat mendorong supaya tidak ditunda. Kenapa? Saya selalu optimis. Hidup saya optimis. Makanya saya selalu mendengar kalimat-kalimat yang optimis supaya hidup saya jadi dinamis. Kalau misalkan saya mendengar yang kalimat-kalimat yang pesimis, terus terang saya jadi statis, serba takut. Makanya saya nggak pernah mau dengar kalimat-kalimat yang pesimis itu. Nah, optimisnya saya, mudah-mudahan pada saat kita sedang, sebenarnya tidak terjadi juga ya krisis ekonomi global itu, justru nanti mudah-mudahan para pemilih itu akan lebih cerdas memilih siapa yang bisa menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya. Artinya di situ sudah sangat objektif sekali memilihnya. Jadi tidak ada lagi yang namanya money politik. Uangnya juga dari mana ya, lagi krisis ya? Bener nggak? Kecuali kalau udah disimpan dulu ya, wah ini saya mau nyalon nih, mau simpan atau enggak. Saya sih berharapnya seperti itu. Karena saya yakin bahwa demokrasi di Indonesia akan lebih baik selama dari periode ke periode berikutnya. Saya yakin akan lebih baik, yakin sekali ya, seperti itu. Terima kasih.